Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Nurdini selaku dosen pengampu pada materi ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustain dan juga teman saya Ardiansah dan juga Aldo Damara. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengaruh Globalisasi terhadap Sumber Daya Manusia Internasional. Baik, mari kita bedah materinya secara bertahap. Seperti yang kita tahu, pembesaran Uni Eropa untuk menyertakan dua anggota baru, Rumania dan Bulgaria, selain 10 negara ditambahkan pada tahun 2004, Uni Eropa adalah tanpa diragukan lagi contoh terbesar penyebaran perdagangan bebas di dunia saat ini dan seorang ekonom. Namun penyebaran perdagangan bebas tidak datang tanpa tantangan yang mengambil beberapa bentuk. Adapun tantangan penyebaran perdagangan bebas diantaranya: pertama, ada potensi dampak perdagangan terhadap upah yang merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sedang berlangsung di Eropa. Outsourcing terus menerima banyak perhatian di Amerika Serikat. Aspek perdagangan dibahas pada konferensi yang disponsori oleh US Federal Reserve Bank diselenggarakan musim panas lalu di Jackson Hole. Selain itu, masa ini September, Federal Reserve Bank mengadakan pertemuan di Washington, D.C. untuk membahas implikasi outsourcing bagi ekonomi Amerika Serikat. Kedua perdagangan bebas mempengaruhi produktivitas perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka keuntungan yang akan tercermin dalam harga lebih rendah dan upah real karena lebih tinggi, sehingga ini juga berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap pekerja. Ketiga, ada isu mobilitas tenaga kerja antar negara, seperti dari anggota baru Uni Eropa ke seluruh Eropa. Migrasi juga merupakan masalah di Amerika Utara, terutama migrasi dari Meksiko ke Amerika Serikat. Pada tahun 2005, ada hampir 12 juta orang Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat, yang lebih dari 10% dari penduduk Meksiko. Hal ini tidak mengherankan, kemudian bahwa imigrasi adalah topik yang sering diperdebatkan. Sekarang sudah lebih dari 10 tahun sejak Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat menandatangani Amerika Utara Perjanjian Perdagangan Bebas NAFTA pada tahun 1994, memungkinkan untuk perdagangan bebas antara tiga negara. Tapi Kanada dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian 5 tahun sebelum itu, pada tahun 1989, memungkinkan untuk perdagangan bebas antara mereka, dan tentu saja kedua perjanjian ini dilakukan pada proses integrasi pasar Amerika Utara yang dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dampak dari perdagangan bebas di Amerika Utara memberikan kita lebih dari 25 tahun untuk melihat efek dari integrasi ekonomi di benua itu. Berikut ini adalah beberapa motif globalisasi, yaitu 1. Conquest. Conquest di mana adanya keinginan untuk memastikan keamanan dan memperpanjang kekuasaan politik. 2. Kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu kondisi pencarian untuk kehidupan yang lebih baik atau kekayaan. 3. Basic human nature atau rasa keinginan tahuan dari manusia terhadap sesuatu. 4. Penyebaran agama dan keyakinan yang saat ini tumbuh dan berkembang di masyarakat seluruh dunia. Adapun prinsip agen globalisasi diantaranya yaitu 1. Tentara. Tentara menjadi agen globalisasi karena pada dasarnya mereka merupakan media pertahanan dan keamanan suatu negara dan tidak menutup kemungkinan mereka untuk ditugaskan di luar negeri sehingga menjadi agen pemicu terjadinya globalisasi. Kedua, tenaga pendidik. Tenaga pendidik dapat menjadi agen globalisasi pada era globalisasi
Guru dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk berubah secara profesional dalam memberdayakan peserta didik ke arah pola kepribadian dan kompetensi yang baik. Jadi guru sebagai agen pembaharu adalah seorang yang profesional yang mempengaruhi putusan inovasi terhadap peserta didik untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui pendidikan kewarganegaraan dari aspek pengetahuan, kemampuan, dan sifat. Ketiga, pedagang. Pedagang juga dapat menjadi salah satu prinsip agen globalisasi karena hampir sebagian besar pengaruh globalisasi berasal dari jalur perdagangan, baik dari ekspor maupun impor. Keempat, petualang. Petualang lebih dikenal dengan turis ataupun wisatawan. Tentunya ini akan membawa pengaruh globalisasi karena pada umumnya mereka yang mendatangi tempat baru akan mendapatkan budaya baru dan juga kebiasaan yang harus menyesuaikan dengan wilayah yang dikunjungi. Sehingga ini akan menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Tujuan utama globalisasi: pertama, transmisi barang, ide-ide, dan budaya. Kedua, pertukaran kebutuhan berdasarkan sumber. Ketiga, diversifikasi budaya. Keempat, membangun komunitas manusia global. Kelima, World Trade, integrasi kebijakan di seluruh dunia dan pengembangan teknologi. Dampak globalisasi antara lain: pertama, industri ditandai dengan munculnya pasar produksi di seluruh dunia dan akses yang lebih luas untuk berbagai produk asing bagi konsumen dan perusahaan. Kedua, keuangan. Munculnya pasar keuangan di seluruh dunia dan akses yang lebih baik untuk pembiayaan eksternal untuk perusahaan nasional dan subnasional peminjam. Ketiga, ekologikal. Munculnya tantangan lingkungan global yang tidak dapat diselesaikan tanpa kerjasama internasional, seperti perubahan iklim, air lintas batas dan polusi udara, overfishing laut, dan penyebaran spesies invasif. Keempat, ekonomi. Realisasi pasar umum global berdasarkan kebebasan pertukaran barang dan modal. Berikutnya adalah politik. Globalisasi politik adalah penciptaan sebuah pemerintahan dunia yang mengatur hubungan antara negara-negara dan menjamin hak-hak yang timbul dari globalisasi sosial dan ekonomi. Berikutnya, budaya. Pertumbuhan kontak lintas budaya, munculnya kategori baru dari kesadaran dan identitas seperti globalism yang mewujudkan difusi budaya, keinginan untuk mengkonsumsi dan menikmati produk asing dan ide-ide, mengadopsi teknologi baru dan praktek, dan berpartisipasi dalam budaya dunia. Hilangnya bahasa dan sesuai hilangnya ide-ide juga melihat transformasi budaya. Berikutnya, sosial. Meningkatnya sirkulasi oleh orang-orang dari semua bangsa dengan pembatasan yang lebih sedikit, asalkan orang-orang dari bangsa-bangsa itu yang cukup kaya untuk membayar perjalanan internasional, yang mayoritas populasi dunia tidak sebuah ilusi manfaat diakui oleh elit dan kaya, dan semakin jadi sebagai bahan bakar dan biaya transportasi naik. Berikutnya, worldwide. Budaya pop seperti Pokemon, Sudoku, Numa-Numa, origami, seri idol, YouTube, Orkut, Facebook, dan MySpace diakses oleh mereka yang memiliki internet atau televisi, meninggalkan segmen besar penduduk bumi. Acara olahraga worldwide seperti Piala Dunia, FIFA, dan Olimpiade. Dampak lain dari globalisasi: pertama, memperluas lingkaran perdagangan bebas. Kedua, mengirimkan ide-ide demokrasi dan HAM di seluruh perbatasan. Ketiga, dilakukannya homogenisasi budaya. Keempat, pengurangan kemiskinan di seluruh dunia.
Kelima, imigran dan budak membangun bangsa terkaya dalam sejarah. Keenam, jatuhnya tembok Berlin melambangkan akhir divisi ideologis global dan memberi dorongan untuk ledakan terbaru dari globalisasi itu sendiri. Ketujuh, Amerika Serikat merupakan produk awal dari globalisasi modern. Meskipun penurunan keseluruhan dalam tingkat kemiskinan, dekat dengan sepertiga dari penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan, mengucapkan tanpa akses ke listrik atau air minum, kesenjangan antara kaya dan negara miskin dan antara orang kaya dan miskin dalam negara yang juga telah melebar. Aturan keterlibatan global yang telah berevolusi dan lembaga yang mengelola mereka dari dana moneter internasional untuk organisasi perdagangan dunia mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara negara kaya dan miskin. Kesempatan internasional dan manajemen lintas budaya menyebut sebanyak 2 juta migran di seluruh dunia. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengaruh globalisasi terhadap peningkatan dan perkembangan sumber daya manusia. Bottom up from sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dan reformasi ekonomi, yakni bagaimana agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi tentunya mempunyai dampak positif dan negatif, akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meminimalisir dampak negatif tersebut terhadap perdagangan internasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya teman-teman merespon atau memberikan tambahan penjelasan sebagai referensi pembelajaran pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.